Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Ismi, NIM P0034101947, jurusan Teknologi Laboratorium Medik Politeknik Kesehatan Kendari. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan mengenai isolasi DNA dan isolasi DNA darah. DNA merupakan senyawa kimia yang paling penting dalam makhluk hidup. DNA merupakan senyawa yang mengandung informasi genetik makhluk hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Keseluruhan DNA dalam suatu sel akan membentuk genom, yang dimana genom meliputi bagian gen yang fungsional maupun non-fungsional dalam sel organisme. DNA genom meliputi gen dan intergen. DNA adalah asam nukleat yang mengandung materi genetik dan berfungsi untuk mengatur perkembangan biologis seluruh bentuk kehidupan secara seluler. DNA terdapat pada nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Perbedaan yang ketiganya adalah DNA nukleus berbentuk linear dan berasosiasi sangat erat dengan protein histon, sedangkan DNA mitokondria dan kloroplas berbentuk sirkular dan tidak berasosiasi dengan protein histon. Selain itu, DNA mitokondria dan kloroplas memiliki ciri khas, yaitu hanya mewariskan sifat-sifat yang berasal dari garis ibu, sedangkan DNA nukleus memiliki pola pewarisan sifat dari keluarga dari kedua orang tua. Dilihat dari organismenya, struktur DNA prokariot tidak memiliki protein histon dan berbentuk sirkular, sedangkan DNA eukariot berbentuk linear dan memiliki protein histon. Selanjutnya, isolasi DNA. Isolasi DNA merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh DNA murni, yaitu tanpa protein dan RNA dari suatu sel jaringan. Isolasi DNA merupakan langkah mempelajari DNA. Salah satu transipolasi DNA yaitu dengan sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan teknik untuk memisahkan campuran berdasarkan berat molekul komponennya. Molekul yang mempunyai berat molekul besar akan berada di bagian bawah tabung, dan molekul ringan akan berada pada bagian atas tabung. Hasil sentrifugasi akan menunjukkan dua macam fiksasi yaitu terpisah, yaitu supernatan pada bagian atas dan pelet pada bagian bawah. Adapun prinsip-prinsip dalam mengisolasi DNA, yang pertama, melisis sel secara fisik dengan cara pengerusan, pemecahan dinding sel, pemecahan membran sel, dan pemisahan DNA dari bahan yang lain. Adapun 5 tahapan isolasi DNA. Yang pertama, isolasi sel, kedua, lisis dinding dan membran sel, ketiga, ekstraksi dalam larutan, keempat, purifikasi, dan kelima, presipitasi. Isolasi DNA sampel darah. Metode isolasi DNA adalah teknik yang dilakukan untuk memisahkan DNA dengan zat lain dari suatu sel. Prinsip kerja dari isolasi DNA adalah isolasi jaringan atau sampel, pelisihan dinding dan membran sel, ekstraksi DNA, pengendapan DNA, pemurnian DNA, dan pengawatan DNA. Alat dan bahan. Alat 1. Tabung serum atau mikrotub atau ependrov. 2. Sentrifus. 3. Rak tabung. 4. Tip biru. 5. Mikropipet. 6. Alat vortex. 7. kulkas. Adapun bahannya yaitu pertama, darah EDTA, larutan isopropanol, etanol 70%. Kit isolasi DNA terdiri dari larutan sel lisis, larutan nukleolisis, larutan protein precipitation, dan larutan DNA. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama, lakukan pengambilan darah EDTA sebanyak 2 cc lalu sentrifus. 2. Ambil 1 buah tabung ependrov steril lalu masukkan 900 mikroliter larutan sel lisis. 3. Pipet 300 mikroliter buficot lalu masukkan ke dalam tabung ependrov berisi sel lisis, lalu homogenkan menggunakan alat vortex. Keempat, inkubasi 10 menit di dalam kulkas untuk melirisiskan eritrosit. 5. Sentrifus selama 1 menit dengan kecepatan 3000 rpm, lalu buang supernatan atau sisakan pelet putih. Ulangi langkah ini kurang lebih sebanyak 5 kali hingga larutan jernih. Keenam, tambahkan 300 mikroliter larutan nukleolisis ke dalam suspensi. Homogenkan untuk melisiskan sel darah putih atau leukosit hingga tampak larutan menjadi kental. Ketujuh, tambahkan larutan protein precipitation sebanyak 100 mikroliter. Homogenkan dengan vortex selama 10-20 detik.
8. Sentrifuge 13.000 rpm selama 3 menit. 9. Pipet 300 mikroliter isopropanol ke dalam tabung Ependrop steril yang lain. 10. Pindahkan supernatan atau langkah nomor 9 ke dalam tabung berisi isopropanol. Kemudian homogenkan dengan cara membolak-balik secara perlahan agar larutan tercampur terlihat massa seperti benang-benang putih. 11. Sentrifuge 13.000 rpm selama 1 menit. 12. Buang supernatan, tambahkan 300 pl etanol 70% lalu sentrifuge. 13. Aspirasi etanol dengan hati-hati, jangan sampai pelet terbuang. 14. Letakkan tabung secara terbalik di atas tisu dan keringkan di udara selama 1 jam. 15. Tambahkan 100 mikroliter larutan rehidrasi DNA. Catatan DNA disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius atau untuk jangka waktu panjang kurang lebih 200 derajat Celcius. Itulah tadi penjelasan mengenai isolasi DNA dan isolasi DNA darah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.